Bab 1069, Kampung Halaman. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih meremehkan Sean pada akhirnya. Bahkan jika Sean tidak berada di angkatan darat di barat laut, dia masih seekor naga dan burung phoenix di antara orang-orang ini. Statusnya sangat tinggi. Phew! Setelah melihat Sean dan yang lainnya pergi, Levi menghela napas panjang. Tuan, ini. Brody melangkah maju, agak bingung. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Rahasiakan apa yang terjadi hari ini. Kalau kalian memberitahu siapapun, bahkan satu kata saja, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Levi tiba-tiba menoleh dan menatap Brody dan yang lainnya. Ya? Semua orang langsung mengangguk sebagai jawaban, tidak berani membantah sedikit pun. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan mayat Tony? Brody menoleh lagi dan melirik ke samping. Lagi pula, ini kasus pembunuhan dan agak sulit ditangani. Tony dengan kasar menghancurkan rumah itu, bertengkar dengan rekan-rekannya, dan meninggal secara tidak sengaja. Laporkan saja seperti itu. Aku akan menangani sisanya. Levi merenung selama beberapa detik, lalu berkata dengan pelan. Ya? Brody dan yang lainnya menjawab lagi. Ingat, siapapun yang menyebarkan satu patah kata saja, dia akan mati. Sebelum Levi pergi, dia berkata lagi dengan suara dingin. Tuan, siapa dia? Brody tidak tahan dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Dia adalah dewa. Setelah mengatakan itu, Levi berbalik dan masuk ke dalam mobil. Ditinggalkan, Brody dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Keberadaan macam apa Sean ini? Bahkan tokoh besar seperti Levi sangat menghormatinya. Namun, meskipun mereka berpikir hingga kepala mereka pecah, mereka tidak akan mengira bahwa Sean, yang terlihat muda, sebenarnya adalah dewa perang yang hebat dan tak terkalahkan di angkatan darat di barat laut. 8 tahun dinas militer, siapa yang berani menjadi musuhnya? Para pahlawan di dunia, semuanya bagai tak ada artinya di matanya. Di dalam mobil, Levi memejamkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sore itu, Sean menempatkan 3 anggota keluarga Shirley di Villa Riverfall. Bersama dengan Theo dan Hans, Sean mengikuti rute dalam ingatannya untuk menemukan panti asuhan tempat dia tinggal ketika dia masih kecil. Melihat pemandangan yang melintas di luar jendela mobil, Sean merasa agak akrab, tetapi agak aneh. Akhirnya, dia melihat nama jalan yang tidak asing. Tetapi jalan dan bangunan di sekitarnya membuat Sean merasa sangat aneh. Bagaimanapun, dia telah pergi selama 13 tahun. 10 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Entah itu orang atau kondisi ekonomi suatu tempat. Panti asuhan distrik Springfield. Jenderal, hanya ada satu panti ini dalam jarak 50 km di sekitar sini. Hans membuka ponselnya untuk memeriksa peta, lalu meletakkan ponsel itu di hadapan Sean. Panti asuhan itu berjarak tidak sampai 10 km dari mereka. Seharusnya ada di sini. Sean mengangguk perlahan dan pada saat yang sama memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dalam benaknya, ingatan yang telah lama tersimpan pun perlahan melonjak. Panti asuhan ini telah mengadopsi anak-anak tunawisma yang tak terhitung jumlahnya. Ada anak bisu tuli, anak dengan penyakit jantung bawaan, singkatnya sangat sedikit anak yang sehat. Sean adalah salah satu dari sedikit anak yang sehat. Dalam ingatannya, dia pernah tinggal di panti asuhan sebelum dibawa pergi oleh Jacob. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dia masih Sean itu. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang itu masih ada di sana.
Sementara Sean dalam keadaan tertegun, Theo mengemudi dan berbelok ke kiri dan ke kanan, dan sampai di sebuah gang kecil. Lokasi di sini relatif terpencil, sehingga tidak banyak jejak pembangunan. Sean perlahan menurunkan jendela mobil, matanya bergerak perlahan, melihat semua yang ada di depannya. Tak jauh dari situ, ada panti asuhan anak-anak. Baik bangunan di dalam maupun gerbang di luar, semuanya sangat berbeda dari ingatan Sean. Namun, ketika matanya tertuju pada sebuah pohon besar di depan pintu, barulah dia mengepalkan tangannya. Seharusnya ini tempatnya. Sean akhirnya yakin. Ketika dia masih muda, tak jarang dia memanjat pohon itu, lalu duduk melamun. Dia masih ingat saat dia jatuh dari pohon, kepala panti membawanya ke rumah sakit dan merawatnya dengan baik selama beberapa hari. Kalian tunggu aku di sini. Sean menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan turun dari mobil. Semua orang merasa dekat dengan kampung halamannya. Bagi Sean, panti asuhan distrik Springfield adalah kampung halamannya. Dia hanya tidak tahu apakah dia adalah teman lama panti asuhan ini. Saat langkah kakinya mendekat, suara anak-anak yang tak terhitung jumlahnya mencapai telinga Sean. Dalam ingatannya, kepala panti sangat bertanggung jawab dan sabar merawat begitu banyak anak di panti asuhan, bagai seorang ibu. Dia akan menerima sumbangan dari orang-orang yang peduli, tetapi dia tidak akan melepaskan anak-anak di panti itu sesuka hati. Setiap kali seseorang ingin mengadopsi seorang anak, dia harus memeriksa secara pribadi, menanyakan tentang keluarga, dan memastikan identitasnya berulang kali. Lagi pula, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang kejam yang atas nama adopsi, sebenarnya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk setiap anak yang akan diadopsi, kepala panti secara pribadi akan memeriksa dan menyimpan berkasnya. Dan ketika Sean diadopsi dan dibawa pergi oleh Jacob, pasti ada berkas yang disimpan. Sean pasti akan mendapatkan sesuatu jika dia bertanya kepada kepala panti tentang keluarga Campbell. Bab 1070, Orang yang tidak hebat. Di depan pintu, 2 orang satpam sedang berjaga. Di panti asuhan distrik Springfield ini, orang-orang yang peduli sering datang mengunjungi anak-anak dan terkadang menyumbangkan beberapa barang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul orang asing. Setelah Sean mengeluarkan identitasnya untuk mendaftar, dia masukkan jika muncul orang asing. Setelah Sean mengeluarkan identitasnya untuk mendaftar, dia masuk ke panti asuhan. Di halaman, ada beberapa anak yang sedang bermain. Mereka tidak terlalu tua, mereka tampaknya berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Pakaian yang mereka kenakan sangat sederhana. Namun, meskipun bukan merek terkenal, pakaian mereka dicuci dengan sangat bersih. Melihat Sean datang, anak-anak ini menyeringai kepadanya. Ini membuat Sean tersenyum juga. Karena dia ada di sini ketika dia masih kecil, sama seperti mereka. Setiap kali orang asing datang, sejumlah perbekalan akan dibawa ke mereka. Itu juga saat yang paling membahagiakan bagi semua anak ini. Panti asuhan ini seharusnya sudah berkembang pesat. Area pengajaran dan area asrama tampak didekorasi dengan baik, bahkan ber-AC. Singkatnya, tempat itu terlihat sangat berbeda dari panti asuhan bobrok dalam ingatan Sean. Sungguh tidak mudah untuk berkembang dari panti asuhan swasta hingga menjadi seperti sekarang ini. Dalam benak Sean, wanita bernama Melinda Lopez pun muncul. Dia adalah pendiri panti asuhan ini, dan dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk sekelompok anak-anak. Pada saat itu, Sean dan yang lainnya juga akan memanggilnya Ibu Lopez dengan penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun, anak-anak baru telah datang, dan banyak yang tumbuh dewasa dan meninggalkan panti ini. Sean jelas bukan contoh. Anak-anak yang seumuran dengan Sean pasti sudah pergi lebih awal. Bagaimanapun, jika panti asuhan dapat membesarkan anak sampai usia 18 tahun,
panti itu dapat dianggap telah memenuhi semua tanggung jawabnya. Jika anak itu mampu mengurus dirinya sendiri atau tidak cacat, dia harus keluar dari panti untuk mencari nafkah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saat ini, seorang gadis berusia 20-an datang sambil tersenyum dan bertanya. Gadis ini muda dan cantik, dengan kuncir kuda yang rapi dan penampilan yang cukup menarik. Di lengannya juga terdapat ban sukarelawan. Seharusnya dia relawan dari sekolah terdekat atau lembaga lain yang datang membantu. Halo, saya mencari Ibu Lopez. Saya tidak tahu apa dia masih di sini. Sean kembali sadar dan dengan cepat menjawab. Bagaimana mungkin Ibu Lopez tidak ada di sini? Saya akan mengantar Anda ke sana. Gadis itu agak terdiam. Kenapa dia merasa ekspresi Sean terlihat seolah-olah dia tidak bertemu dengan Melinda Lopez selama bertahun-tahun? Sean tidak menjelaskan terlalu banyak dan mengikuti gadis itu. Pada saat ini, di sebuah ruangan, perabotan ruangan sangat sederhana. Hanya ada meja, kursi, bangku, dan tempat tidur. Nyaris tidak ada yang lain. Dua helai pakaian di samping juga terlihat sangat lusuh. Seorang wanita paruh baya yang terlihat berusia 40-an sedang memperbaiki sesuatu. Orang ini adalah Melinda Lopez, direktur panti asuhan. Berpakaian sederhana dan dengan wajah ramah. Tok, tok. Bibi Lopez, ada yang ingin bertemu dengan Bibi. Ketukan terdengar di pintu, dan Melinda perlahan mengangkat kepalanya. Masuk. Melinda meletakkan barang-barang di tangannya, dan hendak bangkit untuk menyambut mereka. Pintu terbuka, dan Sean masuk perlahan. Nak, apa yang bisa ibu lakukan untukmu? Melihat Sean masih sangat muda, Melinda mau tak mau merasa agak kaget. Karena orang yang datang ke panti asuhan ini adalah orang yang peduli yang menyumbangkan materi, atau pasangan paruh baya yang datang untuk mengadopsi anak. Sangat jarang melihat seseorang semuda Sean. Sean tidak berbicara, tetapi menatap Melinda dengan cermat. Dalam ingatannya, ketika Sean sudah bisa mengingat, Melinda baru berusia 20-an, tidak jauh lebih tua dari Sean sekarang. Ketika Sean pergi, Melinda baru berusia 30-an dan berada di masa jayanya. Dan mereka sudah berpisah selama 13 tahun. Sekarang Sean sudah kembali, Melinda sudah berusia 40-an. Apalagi penampilan Melinda bahkan terlihat seperti wanita tua berusia lebih dari 50 tahun. Rambutnya setengah beruban dan wajahnya penuh keriput. Sean ingat penampilan Melinda ketika dia masih muda. Dan melihat wanita itu begitu tua sekarang, Sean mau tak mau merasa agak sedih. Melinda lah yang mencurahkan seluruh waktu dan usahanya untuk panti asuhan ini, dan itulah sebabnya dia begitu tua. Sudah lebih dari 20 tahun sejak panti asuhan ini dibuka. Melinda menggunakan 20 tahun terbaiknya untuk memberi naungan yang aman bagi anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Orang akan tergerak oleh kasih yang besar ini. Orang tidak perlu hebat untuk bisa melakukan hal-hal hebat. Sean ingat dengan jelas bahwa Melinda begitu lembut dan penuh kasih sayang kepada setiap anak. Dia mengatakan bahwa anak-anak terlantar ini adalah orang-orang miskin yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Jadi dia akan melakukan sebisanya untuk memberi anak-anak ini lebih banyak cinta. Tidak hanya dia mengatakannya, dia melakukannya. Bab 1071, berlutut. Bahkan anak-anak yang orang tua kandungnya dengan kejam meninggalkan mereka, di matanya, semuanya adalah malaikat kecil. Meski tidak bisa memberikan kondisi yang sangat baik, dia tetap merawat setiap anak dengan baik. Anak muda, kenapa kamu tidak bicara? Melinda memandang Sean dan bertanya dengan cemberut. Setelah 13 tahun, dia tidak lagi mengenali Sean. Mungkin Sean tampak tidak asing, tetapi dia tidak berani mengenali Sean dengan lancang. Ibu Lopez.
Dengan sedih, Sean maju selangkah, lalu berlutut dengan suara keras. Dengan identitas Sean, berapa banyak orang yang bisa membuatnya berlutut? Dia adalah dewa perang kebanggaan Angkatan Darat di Barat Laut dan jenderal terhebat Bintang 9. Di Angkatan Darat di Barat Laut, dia hanya mengenal Jacob. Di luar, dia tidak memiliki ayah atau ibu, dan tidak ada yang bisa membuatnya berlutut seperti itu. Namun, menghadapi Melinda, dia berlutut tanpa mengeluh atau menyesal. Dia rela dan pantas melakukannya. Kamu adalah... Melinda langsung tertegun saat mendengar seruan Sean. Hanya anak-anak di panti asuhan yang akan memanggilnya seperti itu. Bukankah itu berarti Sean adalah anak yang meninggalkan panti asuhan ini? Ibu, lihat saya baik-baik. Sean mendongak, menatap Melinda dan berkata, "Kamu?" Melinda menatap dengan mata terbelalak, mengamati Sean dengan hati-hati. "Sean? Kamu ini Sean?" Akhirnya, Melinda mengenalinya dan tak hentinya berteriak dengan penuh semangat, lalu memeluk Sean dengan erat. Setelah 10 tahun lebih, orang tua itu dan Sean bertemu satu sama lain. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri di benaknya dalam sekejap. "Sean, kenapa kamu baru kembali? Kemana saja kamu selama ini? Ibu dengar orang yang membawamu pergi adalah anggota militer. Apa kamu juga bergabung dengan militer? Ibu tahu bahwa Sean sangat luar biasa sejak dia masih kecil, dan dia pasti akan melayani Draconia saat dia besar nanti." Melinda memeluk Sean dengan erat dan tidak bisa menahan tangis kegirangan. "Ya, aku telah bergabung dengan Angkatan Darat dan telah membunuh banyak musuh." Sean mengangguk berat, dia selalu mantap di depan orang lain, tetapi di depan Melinda, dia terlihat seperti anak kecil yang mencetak 100 poin, memamerkan prestasinya kepada orang tuanya. Sebenarnya memang persis seperti ini. Sean benar-benar menganggap Melinda sebagai ibunya di dalam hatinya. "Bagus. Bagus. Sangat bagus. Ayo bangkit dan ceritakanlah." Melinda dengan cepat membantu Sean berdiri dan keduanya duduk di kursi bersama-sama. Setelah mengobrol sebentar, suasana hati Melinda sangat tenang. Kedua belah pihak juga menceritakan apa yang terjadi selama ini. Sean tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa dia sekarang telah pensiun dari Angkatan Darat. Melinda tidak bertanya kenapa, tetapi hanya mengangguk pelan. "Bu Lopez, aku kembali dengan tergesa-gesa kali ini dan tidak membawa apapun. Lain kali aku datang ke sini, aku akan meminta seseorang membeli persediaan dan mengirimkannya. Menurut ibu, apa yang kurang di sini?" Sean menyentuh kepalanya, agak malu. "Bocah bodoh, ibu sudah sangat puas jika kamu bisa kembali dan mengunjungi ibu. Kamu baru saja kembali dari Angkatan Darat dan kamu tidak punya pekerjaan, jadi mari kita bicarakan nanti." Melinda menjawab sambil menggelengkan kepala setelah terdiam selama 2 detik. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. "Ibu Lopez, apa ibu mengalami kesulitan? Kalau ibu mengalami kesulitan, beritahu aku. Aku bisa membantu ibu menyelesaikannya." Sean dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresi Melinda dan bertanya dengan cepat. Tidak. Kalau ada, ibu akan memberitahumu." Melinda tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah." Sean mengangguk pelan, tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Keduanya mengobrol sebentar, lalu mereka membicarakan tentang adopsi Sean saat itu. "Ibu Lopez, sesungguhnya aku memerlukan sesuatu ketika dengan kedatanganku kali ini, dan aku ingin bantuan ibu. Ketika saya diadopsi saat itu, selain informasi ayah angkat saya Jacob Johnson, apa ada informasi lain?" Ketika Sean menanyakan hal ini, dia mau tak mau merasa agak gugup.
Ya, tentu saja. Melinda langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Kalau ada anak yang diadopsi, ibu akan memastikannya dengan hati-hati. Tuan Johnson yang membawamu pergi bukan penduduk asli ibu kota selatan. Dia harus dijamin oleh seseorang. Ibu masih menyimpan informasi penjamin itu di sini. Apa itu yang kamu cari? Sambil berbicara, Melinda bangkit, berjalan ke rak buku kayu di sebelahnya, dan mengubrak-abrik berkas. Ya? Apa nama keluarganya, Campbell? Sean segera bangkit dan bertanya dengan nada agak mendesak. Ya, nama keluarganya Campbell. Konon masih keluarga besar di ibu kota selatan. Melinda kembali mengangguk. Dan jawabannya membuat beban di hati Sean akhirnya runtuh. Segera, Melinda menemukan berkas adopsi Sean saat itu. Dalam berkas itu, tidak hanya ada informasi tentang Jacob, tetapi juga informasi keluarga Campbell, termasuk alamat mereka. Dan tanda tangan. Dion Campbell. Sean melihat tanda tangannya dan membaca sebuah kalimat dalam hati. Dengan nama dan alamat rumah itu, tentu tidak sulit untuk menemukan orang ini. Bahkan jika orang itu telah mengubah alamatnya, tidak sulit untuk mencari tahu. Bab 1072, Kamu Bajingan. Ibu tidak bisa menghubunginya. Awalnya ibu bisa menghubunginya, tetapi setelah itu, dia tidak bisa dihubungi. Melinda berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, awalnya ketika Sean dibawa pergi oleh Jacob, Melinda sangat khawatir dan menelpon untuk menanyakan apakah ada yang tidak beres. Belakangan, keluarga Campbell memberitahu Melinda bahwa Sean dan Jacob pergi ke medan perang bersama dan tidak pernah menghubunginya lagi. Melinda selalu berpikir bahwa Sean mungkin berada dalam bahaya di medan perang. Oleh karena itu, setelah mengenali Sean barusan, dia sangat bersemangat. Tidak apa-apa, aku akan pergi mencari mereka. Sean tersenyum lalu menutup berkas itu. Sean, kalau ada yang harus kamu lakukan, cepatlah selesaikan urusanmu dulu. Ibu sangat senang melihatmu. Melinda melipat kerah Sean, lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan kembali menemui ibu di lain hari. Sean mengangguk sedikit. Memang ada urusan yang lebih penting untuk dia lakukan sekarang. Baiklah. Melinda mengangguk sambil tersenyum, lalu bersiap untuk mengantar Sean keluar. Ibu Lopez, lihatlah berita ini. Orang kaya misterius itu membeli Villa Riverfall dan menghabiskan hampir 210 miliar. Akan sangat bagus kalau kita bisa mendapatkan bantuannya. Saat ini, seorang gadis masuk dan berteriak sambil melihat ponselnya. Dia sama sekali tidak melihat situasi di dalam ruangan itu dengan jelas, dan langsung jatuh ke dalam pelukan Sean. Gadis itu tertegun sesaat, lalu perlahan mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap mata Sean. Gadis ini tampak berusia lebih dari 20 tahun, dengan penampilan yang murni dan cantik, memberi orang perasaan seperti bertemu dengan adik perempuan. Gadis itu tidak tinggi, paling tinggi 1,6 meter. Berhadapan dengan Sean dengan tinggi hampir 1,8 meter, dia hanya setinggi dada Sean. Oleh karena itu, jika dia ingin bertemu dengan tatapan Sean, dia harus mendongak. Kamu, kenapa kamu berjalan tanpa suara? Gadis itu menggosok hidungnya yang sakit dan bergumam tidak puas. Apa ini kamu, Casey? Sean melihat wajah gadis itu tampak tidak asing. Oh, bagaimana kamu tahu? Gadis itu tercengang ketika mendengar kata-kata Sean. Wajahnya tampak terkejut. Casey, apa kamu sudah melupakan kakakmu, Sean? Melinda di belakangnya tersenyum pada gadis itu.
Ah! Awalnya, gadis itu terkejut ketika mendengar ini, lalu dia menatap Sean dengan kaget. Akhirnya, setelah mengidentifikasi dengan hati-hati, dia memastikan identitas Sean. Dan Sean tidak mengakui kesalahannya. Nama gadis ini adalah Catherine Lopez, dan dia 2 atau 3 tahun lebih muda dari Sean. Seingat Sean, pertama kali dia melihat Catherine ketika gadis itu berusia kurang dari 3 tahun dan mengikuti Sean sepanjang hari. Saat itu, Catherine montok dan bulat seperti bola daging kecil, dan cara berjalannya masih tertatih-tatih, seperti seorang pengikut. Setelah itu, dia mengikuti Sean selama hampir 6 tahun. Baru setelah Sean dibawa pergi oleh Jacob, mereka berdua pun berpisah. Sean tidak menyangka Catherine sudah tumbuh menjadi gadis sebesar itu setelah lama tidak bertemu dengannya. Namun, penampilan Catherine tidak banyak berubah. Dia masih memiliki wajah imut-imut seperti bayi, sangat imut sehingga orang ingin mencubitnya. "Kamu bajingan! Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu pergi? Kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu?" Catherine meletakkan ponselnya dan menatap Sean dengan keluhan di matanya. Dia telah bermain dengan Sean karena dia tidak dapat mengingat apapun. Di tahun-tahun berikutnya, dia selalu berada di sisi Sean. Bagaimana mungkin perasaan yang terkumpul ini tidak dalam? Di dalam hatinya, dia menganggap Sean sebagai objek ketergantungan. Tetapi Sean pergi dan tidak mengajaknya. Sean bahkan tidak pamit. Itu membuat Catherine merasa ditinggalkan dan menangis untuk waktu yang lama. "Maafkan aku." Sean terdiam selama 2 detik dan berkata dengan lembut. Catherine memelototi Sean, tetapi di detik berikutnya dia tertawa sambil menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Sean. "Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Untungnya kamu bisa kembali. Kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Catherine memeluk Sean dengan erat, seperti anak kucing, terus-menerus mengendus napas Sean. Sean tidak memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia hanya memperlakukan Catherine sebagai adik perempuannya. Oleh karena itu, dia tidak menolak pelukan ini. Setelah Casey tumbuh dewasa, dia tidak pernah pergi. Dia membantu ibu di sini. Melinda, yang berdiri di belakang, menjelaskan dengan lembut. Sesungguhnya, dia tahu betul bahwa Catherine hanya menunggu Sean. "Aku akan kembali dan menemanimu setelah urusanku selesai." Sean menepuk punggung Catherine dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah. Sepakat." Catherine mengulurkan tangan kecilnya, bersikeras memeluk Sean sampai diminta untuk berhenti. "Sudahlah, Casey. Cepat biarkan Sean mengurus pekerjaannya. Dia baru saja mengundurkan diri dari militer dan banyak yang harus dilakukan." Atas desakan Melinda, Catherine dengan enggan melepaskan pelukannya pada Sean. Setelah itu, keduanya bersama-sama mengantar Sean keluar pintu dan melihat Sean pergi. Di dalam mobil. "Jenderal, apa suasana hatimu sedang baik?" Theo bertanya dan tersenyum sambil mengemudi. "Orang-orang yang saya sayangi ada di sini, dan mereka baik-baik saja. Tentu saja aku dalam suasana hati yang baik." Sean mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Melinda baik-baik saja. Bagaimanapun, baginya, Melinda adalah penyokongnya. Sean ingin membalas kebaikannya, dan dia juga ingin penyokongnya tetap hidup. Hal yang paling memalukan di dunia ini adalah anak ingin mendukung, tetapi tidak bisa tinggal dan menemani orang tuanya. Dan Sean sekarang dianggap sukses dan terkenal. Setelah kembali, Melinda masih hidup yang membuat Sean sangat bahagia. "Haha, itu benar. Bagaimana? Apa kamu menemukan informasinya?" Theo tertawa, turut merasa senang untuk Sean.
Ayo pergi ke tempat ini. Sean mengeluarkan informasinya dan menunjuk ke alamat di atas. Aku tahu tempat ini. Biar aku menunjukkan jalannya. Hans meliriknya dan segera mengambil informasi itu. Di bawah arahan Hans, mobil itu melaju menuju tempat keluarga Campbell berada.